Oke, jadi di video pertama series Windows Insider Dev Weekly Channel. Itu bukan sih nama seriesnya. Aku lupa sendiri. Ya, di sini kita akan membahas atau aku bakal membahas tentang build terbaru yang kebetulan diupdate hari Kamis jam 1 malam ya, jam 1 malam. Nah, jadi setelah digantung 2 minggu sama Microsoft atau WIP, akhirnya kita mendapatkan update terbaru yang versi dev. Dan update terbaru pun tidak main-main ya. Kita bisa lihat isinya banyak sekali, bahkan banyak screenshot, banyak kata-katanya, banyak tabel dan lain-lain. Ya, ini membuktikan penantian kita selama 2 minggu ini terbayarkan ya, dengan huge update, dengan update yang cukup besar ini. So, mari kita bahas dulu, tapi sebelum bahas fitur terbaru, sini ada catatan yang diberikan. Ada 2 catatan. Nah, ini ada 2 catatan. Sebenarnya ada banyak ya, ini ada 7 catatan atau TLDR, tapi yang bagi gue penting ada 2 ya di sini yang harus yang harus diketahui sama kalian. Yang pertama yaitu perubahan branch. Akhirnya sebelumnya mungkin kalian melihat branchnya bernama preview release kalau tidak salah. Di build terbaru ini atau 22557 ini akhirnya kita berubah ke branch me_release. Perubahan branch ini bertujuan agar di dev channel ini bakal banyak fitur-fitur atau mungkin pengalaman terbaru yang bakal kita rasakan dengan konsep yang berbeda. Tapi yang perlu dicatat, fitur-fitur yang kita rasakan di dev ini mungkin saja tidak akan rilis di beta, preview, maupun di stable. Kalau kalian ingin merasakan fitur yang akan rilis di stable, silahkan gunakan beta channel atau preview channel, karena itu yang akan menjadi lebih karena itu yang akan lebih dekat untuk rilis di stable. Yang kedua, buat laptop atau komputer kalian menggunakan ARM 64, saat ini kalian belum mendapatkan update 22557 ini ya. Seperti biasa sih ya, karena ya sebelumnya pun seperti itu, akan ada delay 1-2 minggu atau 1-2 update untuk ARM 64 mendapatkan build terbaru ini. Nah, 2 itu saja untuk TLDR-nya, sisanya sih ini hanya ringkasan untuk fitur. Jadi kita langsung aja bahas fitur terbaru di build 22557 ini. Fitur pertama atau yang pertama ya, akhirnya di build ini kita tuh bisa buat folder aplikasi di start menu. Jadi ini ya sedikit mudahin kita lah ya buat cari aplikasi dalam yang satu kategori, mungkin seperti aplikasi Office, Finance, dan lain-lain. Caranya juga mudah, kalian tinggal drag aplikasi tersebut ke aplikasi yang ingin kalian satukan atau kalian buat kategori, dan lakukannya dengan cepat ya. Kalau kalian agak lambat, kadang aplikasi yang ingin kita satukan tuh mendadak pindah-pindah, dan ini sangat menjengkelkan sih, jujur aja. Dan ada kekurangan lainnya, yaitu satu kekurangan mungkin ya, yaitu folder yang kita buat nih nggak bisa dikasih nama ya. Jadi mungkin kurang afdol ya kita membuat satu categorize tapi kita tidak bisa menamakan kategori tersebut gitu ya. Ini sedikit kekurangan. Nah, yang kedua dan yang ketiga, kenapa disatukan? Karena memang saling berkaitan atau saling berhubungan, yaitu fitur do not disturb atau jangan ganggu. Nah, sekarang fitur ini bisa kalian aktifkan di notification di atas atau sebelahnya clear all. Nah, di sini ada icon bell dengan huruf Z ini. Nah, ketika kalian aktifkan, maka do not disturb ini menyala dan aktif, dan kalian tidak akan melihat notifikasi apapun kecuali yang termasuk priority notification dan alarm. Namun kalau kalian mau fokus, kalian bisa gunakan focus session yang sekarang bisa diakses lebih mudah di bawahnya mini kalender. Misalnya atau sebelumnya kita akan menggunakan atau membuka aplikasi clock ya. Nah, sekarang kita bisa akses atau menyalakan di sini. Tinggal atur waktunya berapa menit, misalkan 15 menit, tinggal klik fokus. Karena aplikasi clock ini membuka sendiri dan fokus pun menyala dengan versi mininya ya, app mininya ini.
selanjutnya adalah live captions. Jadi live caption ini membantu kalian kalau mungkin kalian sedang sulit mendengar video atau audio yang kalian dengar, atau mungkin kalian sedikit mengalami pendengaran, kalian bisa gunakan live caption ini. Ya, ini bisa diaktifkan di Action Center, di Accessibility, dan di atas key di bawah menu audio kalian bisa aktifkan live captions. Dan nanti live captionnya akan ada di atas. Tapi buat kalian yang baru pertama kali menggunakan live captions, kalian bisa download terlebih dahulu audio caption ya. Dan untuk saat ini masih tersedia hanya untuk bahasa Inggris ya. Ya seperti biasa. Indonesia nantilah. Fitur selanjutnya yaitu Snap Layouts. Biasanya kita kalau ingin menggunakan Snap Layouts, kita harus hover ke tombol minimize, nanti akan ada Snap Layout-nya. Nah, di Build 22557 ini, untuk melakukan Snap Layout, kalian tinggal drag apps kalian yang mau di snap ke atas saja. Nah, nanti di situ ada pilihan gaya snap layout-nya. Ya, ini lebih sederhana dan lebih cepat mungkin ya. Lalu terdapat redesign task manager. Sayangnya ketika video ini dibuat atau di-record, task manager di laptop aku ini lagi error atau lagi kena bug-nya. Jadi awalnya dapat yang hitam ini seperti di screenshot ini, tapi tiba-tiba kembali ke versi normal dengan mode cerah. Nah, ini ada bugnya juga sih ya. Karena balik lagi, huge update besar tidak akan jauh dari bug. Lalu selanjutnya, untuk File Explorer terdapat perubahan juga nih, yaitu kita bisa melihat isi dalam folder tersebut berupa gambar ataupun berupa misalkan file After Effects atau Premiere Pro dan sebagainya. Dan finally, drag and drop yang mungkin sudah ditunggu-tunggu oleh pengguna Windows 11 kembali disupport di Build 22557 ini. Nah, sebenarnya masih banyak sekali fitur-fitur atau perubahan pada Build 22557 ini. Hanya sayangnya saking banyaknya mungkin saja ini durasi lebih panjang, bisa 30 menit atau mungkin lebih. Nah, ini pasti kalian juga udah bosen kali ya buat denger juga atau buat nontonin. Jadi ini aja dulu yang bakal dibahas. Itu adalah fitur-fitur yang menurut saya cukup menarik untuk disimak atau untuk dicoba juga ya. Dan kalau kalian ingin lebih tahu apa saja fitur-fitur lainnya, bisa kunjungi blog Windows 11 Insider. Saya simpan linknya di kolom deskripsi. Segitu saja untuk video series Windows Insider Dev Weekly Update. Goodbye.